Hai olala, ketemu lagi di film yang tidak pernah pudar, tidak pernah berhenti rame, film yang ingat rasanya lupa namanya dan tidak pernah lekang ditelan jablay. Kembali di seputar keabadian, film kali ini nyeritain tentang hartamu hidupmu. Jadi, makin kaya lo, makin lama lo bisa hidup. Kalau buat yang kurang uang kayak Oli, istilah menyambung hidup tuh beneran kayak gitu. Bayangin aja kalau lo tahu berapa jam lagi, berapa menit lagi, berapa detik lagi lo mau matot. Film ini berjudul Pada Waktunya. Rilis tahun 2011 dan dibintangi oleh banyak artis kawakan, salah satunya Justin Timberlake. Are you something to admire? Are you stupid or something? Tanpa banyak bucat, siapin cemilan kalian and let's watch. Scene bermula dari seorang pemuda bernama Will Salas, di mana dalam kehidupan ini semua orang memiliki jam digital keren di tangan kiri mereka. Ibu si Will ini udah berumur setengah abad, tapi tetap kelihatan muda dan hot. Karena di sini semua orang berhenti menua di umur 25 tahun. Punya nyokap seumuran, mana hot lagi? Aduh, bau-bau inces, wadaw. Will ngasih kado ultah ke ibunya karena hari ini ibunya ultah. Terus ibunya ngasih waktu makan siang ke si Will dengan cara bersalaman. Waktu adalah uang, uang adalah nyawa. Kenapa? Nilai tukar dan bahkan nyawa seseorang ditentukan oleh banyaknya waktu di tangan manusia-manusia ini. Ibunya berangkat ke tempat kerja sebuah pabrik garmen dan bilang mau lembur 2 hari. Sementara Will pergi ke tempat kerjanya. Di jalan ada seorang bocil yang minta sedekah ke si Will. Tapi bocil ini pakai alat transaksi. Karena anak kecil belum bisa pakai waktu yang ada di tangannya sebelum mereka berusia 25 tahun. Will mampir beli kopi dengan harga 4 menit. Nah, kan ngerti? Pas sampai di pabrik tempat dia kerja, dia dan temannya ngelihat mayat tergeletak gitu aja di depan pintu pabrik. Waktu di tangan mayat ini menunjukkan angka 0, yang berarti dia mati karena kehabisan waktu. Dan hal itu kayak udah lumrah terjadi di sana. Alas ya boy. Will ternyata bekerja di pabrik pembuat alat transaksi. Kalau di kita pabrik kartu ATM kali ya. Beres kerja dia ngantri buat bayaran dan gajinya ternyata makin dikit. Will yang nggak bisa nego, pasrah nerima karena di sana nggak ada serikat pekerja. Pulang dari pabrik, Will mampir ke bar buat refreshing kali. Di sana udah ada temennya yang sedikit abok. Dari temennya, Will tahu kalau ada orang kaya yang nyasar ke bar itu. Dan dia punya waktu 100 tahun. Hidup seabad mau ngapain guys? Bukan cuman Will yang merhatiin orang itu. Tapi ada orang lain juga yang kayaknya seorang begal. Will nyamperin pria tajir itu dan ngingetin kalau dia harus cabut dari tempat itu. Si cowok ini acuhin peringatan dari si Will sampai akhirnya bar digerebek sama komplotan begal yang bawa senjata. Will ditarik temennya buat pergi, tapi ngeyel dan malah ngintip. Si cowok tajir itu diajakin tanding sama pimpinan begal, Fortis. Dia ngeiyain tapi dia minta izin ke toilet dulu. Wo sambil dikawal anggota begal. Dia ngeluarin sisa alkohol. Pas udah beres jackpot, si anggota begal tiba-tiba digeprek pintu sama si Will yang ternyata nyelinap buat nolong cowok tajir ini. Mereka pun kabur dan begal-begal itu buru-buru ngejar mereka. Will dan cowok ini selamat dengan ngejebol ruko yang kosong dan ngumpet di dalamnya buat ngabisin malam. Sambil ngawasin begal-begal itu, Will ngomelin cowok itu gara-gara kelakuannya. Nama cowok itu Henry Hamilton dan dia bukan berasal dari ghetto. Karena orang sini gak mungkin bawa waktu sebanyak itu. Bener aja, Henry berasal dari New Greenwich, salah satu metropolitan di film ini. Henry ternyata bosen dengan kehidupannya yang gitu aja terus-terusan. By the way, usia si Henry ini 105 tahun ngakunya. Will gak bisa ngerti karena dia kan justru bosen tiap hari ngelihat waktu kematiannya yang paling banter hanya 1 hari. Malas debat, mereka istirahat sambil nunggu komplotan begal itu pergi. Subuhnya Henry bangun duluan dan diam-diam transfer semua waktunya ke si Will dan cuman nyisain 5 menit aja. Alas ya bre. Will pas bangun heran karena dia ujug-ujug punya waktu yang banyak dan si Henry gak ada di tempat. Pas dia nongol ke jendela, dia ngeliat si Henry lagi duduk di pinggir jembatan. Dan waktunya paling cuma beberapa detik lagi. Pas waktunya habis, si Henry kayak kesakitan gitu dan dia jatuh ke sungai dan pasti mati. Will yang lari nyamperin gak sempet dan kamera pengawas nangkep video si Will. Bau-bau kekeliruan tercium. Will pergi ke rumah temennya yang pemabuk itu. Di sana dia ngasih temennya 10 tahun karena Will berencana pergi ke New Greenwich bareng ibunya. Si anjing mah bukan pakai bayar kontrakan malah berangkat ke bar. Di lain tempat, ibunya Will yang hot alias Mother I Love to Friend ini pulang dari kerjaannya dan berencana naik bis. Tapi ongkos bisnya naik menjadi 2 jam dan waktu dia tinggal 1,5 jam lagi. Supir busnya atau mungkin semua orang kebiasaannya gitu, nyuruh si hot mom buat lari aja. Padahal lari juga butuh waktu 2 jam. Terlalu sadis caramu. Sambil lari, hot mom ini terus minta bantuan tapi nggak ada yang mau nolong. Will yang nunggu di halte tahu ada yang nggak beres pas ngeliat ibunya nggak turun dari bis.
Dia lari nyusul dan pas mereka saling lihat, tinggal beberapa meter lagi, ibunya kehabisan waktu. Kehel, 100 tahun tapi nyokap sendiri habis waktu. Besoknya agak siangan, jam 8 atau jam 11 lah. Will naik taksi dan pergi ke kota yang namanya New Greenwich buat ngadu nasib. Buat masuk ke kota ini ternyata dia perlu ngelewatin beberapa gerbang dan deposit waktu sampai total 1 tahun. Kontrol urbanisasi yang cerdas ya. Pas sampai di kota itu dia nyari hotel dan nyewa kamar tipe suite. OKB dong, orang kaya baru TA tuh. Di waktu yang gak jauh beda, polisi yang di sini namanya keren, timekeeper. Mereka nemuin mayat si Henry dan ngelakuin olah TKP. Satu polisi dari ghetto ini yang namanya Raymond Leon kekeh kalau kejadian ini adalah pencurian. Pas mereka meriksa rekaman CCTV, bener kan kata Oli juga, rekaman yang ada si Will-nya ini dijadiin bukti praduga tak bersalah ke si Will. Apalagi sistem mereka bisa ngebaca kalau Will pergi ke New Greenwich pakai uang itu. Kok uang sih? Kan waktu ya. Dan mereka pun menyusulnya. Will yang tidur di kamar suite-nya kebangun pagi banget. Kebiasaan kuli sih. Pas beres sarapan, dia disamperin pelayan yang nagih bill. Si Will nanyain tempat di seberang ke pelayan ini dan ternyata tempat itu adalah kasino. Malamnya, si Will langsung merapat ke kasino. Dia udah keren pakai setelan jas, tapi masih dicegat resepsionis. Ditagih uang donasi dong, 1 tahun. Gila. Gaji si Will 2 tahun kalau di ghetto. Beres donasi, resepsionis ini nganterin Will ke meja poker, barang orang-orang kaya. Will main beberapa putaran dan udah dapat 250 tahun. Wanjir. Di putaran terakhir lawan main Will yang namanya Philippe Weiss, ini kalau di kita masuk top 10 Forbes lah. Ngajak taruhan all in. Will yang gak kena di ghost ngelayanin taruhan itu dan all in sampai cuma sisa 30 detik. Dan dia pun mati. Enggak lah, baru mulai filmnya bre. Kartu si Will straight sementara Philippe cuma 3 pair. Ada yang dulu main Texas Hold'em. Alhasil waktu si Will sekarang menjadi 1100 tahun. Anjing, hidup selama itu mah kerjaan tidur doang juga gak bakal sia-sia. Sebelum beres, datang cewek cantik yang sabi nih. Duduk samping Philippe. Will kepincut sama nih cewek, sampai curi pandang-pandang terus. Beres main, Philippe nanya si Will soal cewek itu. Will nyeplos, bahenol. Dan ternyata itu anaknya si Philippe, Sylvia. Sylvia terus ngajak si Will buat datang ke acara pesta di rumahnya besok malam. Philippe pun pamit. Abis dapat durian runtuh, Will beli mobil sport seharga 59 tahun. Ya sikat lah, 1000 tahun mana kerasa. Dia pun datang ke acara pesta malam, bari bawa mobil barunya. Orang kaya. Begitu sampai, Will disambut Philippe bareng mertuanya, istrinya, dan anaknya. Lagi nikmatin makanan, Will disamperin Sylvia dan diajak dansa. Sylvia ini kayaknya lagi birahi dan flirting si Will. Will ngajak Sylvia ke belakang rumahnya yang ternyata itu pantai. Will yang baru lihat pantai, kegirangan dan nyemplung. Terus Will ngajak si Sylvia buat ikutan. Awalnya Sylvia ragu, tapi ternyata ikut nyemplung juga. Mana mereka telanjang lagi. Dan mereka pun gak ngapa-ngapain. Abis renang mereka balik ke acara pesta dan hampir ke gap sama Philippe. Aman. Tapi gak aman dari timekeeper. Karena rumah itu digerebek sama mereka gak lama setelah mereka lihat kamera pengawas. Will di BAP di sebuah ruangan punya si Philippe. Dan tentunya nanyain soal Henry Hamilton. Will di sini jujur. Dan ternyata si Henry ini umurnya bukan 105 tahun. Tapi ribuan tahun. Pantas bosan gecoy. Tapi timekeeper gak percaya dan nyita semua waktu si Will sampai cuma sisa 2 jam buat pemrosesan doang. Will yang gak terima kabur pas mereka mau cus ke kantor. Dia nyuri senjata timekeeper dan nyulik si Sylvia. Mereka kabur-kaburan dikejar si Ray. Si Ray ini sablong ternyata, gak merhatiin keselamatan Sandra. Tapi Will yang ternyata mantan Fast and Furious ini bisa ngegocek dia dan berhasil kabur. Will yang udah hampir time out mutusin buat balik lagi ke ghetto. Udah tinggal beberapa kilo lagi, mereka apes dan kena jebakan ban sampai mereka pingsan. Ternyata itu kelakuan si Fortis. Dia yang udah niat buat rampok mereka kecewa karena waktu si Will cuma hitungan jam. Tapi masih senang lihat waktu si Sylvia yang 10 tahun. Pas lagi nyuri waktunya, begal ini parno begitu dengar suara sirine lewat. Dan Sylvia pun alhamdulillah masih selamat. Sylvia dan Will pun bangun. Sylvia kaget banget karena waktunya tinggal 30 menit lagi. Biasanya Wallace ini 30 menit lagi mati. Panik lah, masa enggak? Will ngajak lari ke ghetto karena waktu dia lebih parah, 20 menit lagi. Nyampe di ghetto, Will pergi ke rumah si Borel, mau pinjam waktu kali ya. Ternyata, Borel mati pas lagi di bar gara-gara bawa waktu 10 tahun. Will sama Sylvia terus pergi ke Pegadaian dan ngasih anting berliannya. Mereka cuma dikasih 48 jam. Anjir,
Berlian cuma seharga upah 2 hari. Mereka lagi-lagi selamat dan ngumpet karena dengar suara timekeeper di sekitar sana. Gak berselang lama, Will mutusin buat minta uang tebusan ke Felipe sebanyak 1000 tahun ke jalur waktu, atau layanan sosial ibaratnya. Abis teleponan, Will sama Sylvia pergi ke kontrakannya si Will dulu, lewat tangga darurat. Besoknya, Will merhatiin posko sosial dan Felipe ternyata gak ngasih tebusan yang diminta si Will. Malah, posko sosialnya kehabisan waktu. Atau diblok ya? Sylvia kecewa, dan Will malah nyuruh Sylvia buat pulang aja. Will nganter Sylvia buat nelfon bantuan. Sylvia malah ngajak Will buat ikut dia, sampai nawarin pengacara segala. Will nolak, karena gak mungkin bisa kayak gitu. Will ngasih senjata ke Sylvia buat jaga-jaga, dan Sylvia nyosor si Will. Tuh kan, birahi cewek tuh. Oh my god! Wow! Pas Sylvia lagi nelpon, dia ngeliat Ray ngendap-ngendap di belakang si Will. Saking kaget dan khawatir belahan birahinya kenapa-kenapa, Sylvia langsung nembak si Ray. Kelepasan juri kalau kata orang tua dulu. Sebelum pergi nyuri mobil timekeeper, Will ngasih 5 jam ke si Ray karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Kamu terlalu baik, Will. Ray pun selamat setelah beberapa jam nungguin temannya jemput. Nah, gara-gara kelakuan Sylvia tadi, dia sekarang dianggap kerjasama bareng si Will dan udah kepalang basah. Ya mulailah cerita mereka berdua. Diawali dengan membegal taksi dan nyuri waktu si penumpangnya yang udah pasti orang kaya. Sylvia ini doyan tembak-tembakan kayaknya, sampai nembak taksi yang mereka begal. Mereka tidur di taksi curian itu. Habis nonton berita tentang mereka, maka terjadilah mobil goyang. Sylvia dan Will yang udah buruan mutusin buat rampok bank. Udah kepalang edan lah ini. Mereka nabrakin truk sampai berangkasnya jebol. Abis ngambil beberapa koper power bank yang isinya 10 tahunan, mereka nyuruh nasabah yang lagi ngantri buat rebutan sisa power bank di brankas. Will dan Sylvia terinspirasi oleh si Pitung kali ya, dimana mereka mencuri dari yang kaya dan berbagi dengan yang miskin. Miskin waktu. Si Ray yang datang telat ngebubarin masa tanpa gas air mata. Dan dia diteleponin sampai malam sama bosnya gara-gara banyak waktu ilegal yang tersebar. Di scene pembegalan ini, kita jadi tahu kalau orang yang mati, sisa waktunya nggak bisa diambil. Jadi milik negara meren. Di kontrakan si Will, dia yang lagi mau madep-madep sama Sylvia, keganggu gara-gara timekeeper udah nemuin lokasi mereka. Mereka kejar-kejaran lagi sama si Ray. Abis nyogok supirnya, Will dan Sylvia kabur pakai bis yang dulu jadi penyebab ibunya si Will mati. Kalau ketahuan disikat tuh sama si Will. Mereka akhirnya putusin buat nyewa satu hotel. Pas mereka check-in, ada orang yang ngeliat mereka masuk. Ganti scene ke si Fortis yang lagi ngumpulin orang-orang buat nyari si Will sama Sylvia ini. Hadiah buronan mereka 10 tahun soalnya. Kebetulan, di antara orang yang dikumpulin ini, ada orang yang tadi ngeliat si Will check-in. Nah, Will sama si Sylvia ini masih kentang kali ya, dan mau lanjut mantep-mantep. Belum juga mulai, si Fortis datang dan nawan Sylvia. Terus ngajak si Will tanding. Tanding ini mirip-mirip Panco lah, cuman bedanya yang kalah mati. Si Will kepaksa nurutin ajakan Fortis dan ternyata Will ini jago tanding. Dengan pengalaman dan skillnya, dia bisa ngalahin Fortis sekalian ngesut antek-antek begalnya. Ray yang nyampe TKP kalah cepat dari Will yang udah kabur dari tempat itu. Dan dia kerjasama dengan pemerintah buat naikin pajak, supaya waktu-waktu yang ilegal itu bisa balik lagi ke mereka. Will yang ngelihat harga pajak naik, kesel dan bilang butuh 1 juta tahun buat ngalahin mereka. Sylvia ngebocorin kalau ayahnya ternyata punya waktu 1 juta tahun. Buset, ini mah namanya hidup abadi atuh. Besoknya Sylvia datang ke kantor Felipe dan mau nyerahin diri, tapi sama ayahnya aja. Si Felipe ini dikawal belasan pengawal, udah kayak penari latar aja pokoknya. Pas dia nongol mau nyamperin Sylvia, Will nodong dari belakang yang ternyata dia nyamar jadi salah satu pengawalnya. Kocak, saking banyaknya nggak sadar kelebihan satu. Will dan Sylvia sambil nyandra Felipe pergi ke berangkas kantor dan emang bener, ada powerbank yang isinya 1 juta tahun. Abis itu mereka ngurung Felipe di ruangannya. Di kantor timekeeper, mereka sekarang riweuh karena ada 1 juta tahun dicuri. Ray langsung gercep dan nyari jejak Will. Dasar film, Ray nggak lama bisa nemuin Will dan terjadilah kejar-kejaran yang kesekian kalinya. Udah kayak dia aja ini. Tujuan si Will ini ternyata ke ghetto, tepatnya posko sosial. Orang-orang di sana nggak tahu dapat kabar dari mana, ya kayaknya dari si Will. Mereka udah nunggu deket posko sosial.
Will buru-buru ngasihin 1 juta tahun itu dan mereka lari dari si Ray. Lari dalam arti sebenarnya. Capek gue. Di pelarian ini, mereka akhirnya ketangkep sama si Ray. Akhirnya. Tapi, pas mereka udah nyerah, mereka minta waktu karena waktu mereka tinggal 2 menit lagi. Si Ray malah kehabisan waktu gara-gara tadi dia nggak sempat isi waktu. Dan dia pun mati. Ya Allah. Will dan Sylvia nggak seneng gitu aja. Soalnya waktu mereka juga tinggal hitungan menit. Sementara jarak ke ghetto lumayan jauh. Nah, seperti biasa, mereka mau ngorbanin diri buat pasangan kayak film-film lain. Kamu. Dar! Gitu. Mereka malah celepot. Udah tahu mau mati, masih aja. Tapi gara-gara celepot maut ini, Will jadi, aku ada ide. Mereka lari ke mobilnya si Ray dan nyuri waktu timekeeper. Sylvia juga selamat. Gara-gara 1 juta tahun ini, orang-orang ghetto ngabring urbanisasi ke New Greenwich. Timekeeper banyak yang ngundurin diri dan orang-orang kaya takut strukturnya bakal runtuh. Menurut Oli, film ini adalah satir terhadap keruntuhan kapitalisme yang sekarang tanpa sadar kita rasakan. Film lawas ini masih layak untuk dijadikan alternatif tontonan weekend karena pemeran ceweknya mantep dan ceritanya juga unik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar Oli makin semangat bikin yang beginian. Ketemu di film berikutnya, bye!